Ya, halo Sobat Kicamania dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TFM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kita kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman Kicamania sehubungan dengan murai batu sering pasang badan di arena gantangan. Ya, sebenarnya ulasan video ini sudah pernah sebelumnya diulas, tapi memang secara garis besar. Nah, menangani murai batu yang sering pasang badan di arena gantangan tentu bukan perkara yang mudah dan tidak bisa disederhanakan. Butuh upaya konsisten dan disiplin dalam menangani masalah murai batu pasang badan. Akan lebih berat kalau murai batu tersebut dirawat setelah usia dewasa atau bahkan kita tidak tahu rekam jejak murai batu ini seperti apa. Beda halnya dengan murai batu yang kita rawat dari trotolan sampai dewasa siap digantangkan. Jadi kita tahu aksi dan reaksi ketika kita merubah-rubah settingan, baik itu dari perawatan maupun pola pakannya, bahkan pelatihannya. Namun kalau murai batu ini kita beli dengan katakanlah seperti beli muda hutan atau beli usia dewasa dari teman-teman kicau yang lain, tentu dibutuhkan upaya ekstra untuk memahami seperti apa karakter murai batu ini sehingga kenapa sering pasang badan di arena gantangan. Ya, dalam kasus ini kita akan bahas murai batu yang hasil tangkapan muda hutan namun sudah berusia cukup mapan, katakanlah 2-3 larasan. Ya, ini kami sendiri pernah mengalami ketika merawat murai batu muda hutan sampai 3 larasan tidak kunjung mau tampil di gantangan maksimal. Ya, cenderungnya hanya pasang badan. Bahkan kami pernah terpikir murai batu ini kehilangan stamina yang tidak didukung ekstra puding yang cukup karena bodinya besar, ekornya panjang. Ya, penalaran kami murai batu ini butuh asupan nutrisi yang tinggi. Karena memang demikianlah yang kami tanyakan dengan rekan-rekan kicau mania yang lain. Karena ketika murai batu ini kami bawa ke gantangan, murai batu ini punya materi yang bagus sebenarnya. Volume tembus, materi lagunya cukup banyak, bahkan lagu-lagu kecil dibawakan dengan enak ketika dibawa gantangan. Namun ketika digantangkan, murai batu ini cenderung hanya pasang badan, ya. Bahkan sesekali berbunyi, ya, nembak juga. Namun tentu ini menjadi poin yang sangat buruk bagi penjurian, karena lebih banyak ngetem atau pasang badan. Ya, akhirnya ya kami coba ikutin saran untuk memberikan ekstra puding yang cukup banyak dibanding biasanya. Awalnya memang murai batu ini mau bekerja dan dapat juara, namun di gelaran berikutnya murai batu ini tidak tampil sama sekali. Hanya kembali lagi pasang badan setelah sebelumnya sudah dicor ekstra puding. Jadi dari hal ini kami berpikir ini ada apa dengan murai batu ini? Apakah kami kurang memahami karakternya atau bagaimana? Ya, akhirnya kami setelah sekian lama mencari tahu, menganalisa penyebab utama dari murai batu ini sering pasang badan. Ternyata hal yang tidak diduga, murai batu ini karena berasal dari muda hutan, kelihatannya tidak bisa beradaptasi dengan kehadiran terlalu banyak penonton, khususnya teriakan penonton. Ini memang di luar hal yang biasanya. Dari mana kami tahu hal itu bisa terjadi? Makanya ketika murai batu ini diturunkan di sesi di mana murai batu atau partisipan ini lebih sedikit, sehingga teriakan penonton pun lebih sedikit. Katakanlah di gantangan maksimal 15 partisipan, murai batu ini mau tampil maksimal. Dan tidak jarang ini mencuri perhatian beberapa sniper, karena memang volume tembus, materi bagus, dengan lagu-lagu kecil dan roll tembaknya cukup mencuri perhatian dari juri dan penonton yang lain.
Namun ketika di gantangan itu kami turunkan gantangan full gantangan, murai batu ini hanya sesekali mau berbunyi atau katakanlah tidak kerja maksimal, ya. Dan ini menjadi catatan bagi kami bahwa murai batu ini ternyata tidak nyaman atau belum terbiasa dengan kehadiran banyak orang bahkan teriakan. Akhirnya kami putuskan murai batu ini untuk coba selalu turun di gantangan yang sedikit. Dan memang hasilnya sangat memuaskan di gantangan sedikit. Selalu berada dalam posisi juara. Nah, akhirnya kami rubah pola rawatannya dengan membawa murai batu ini ke arena gantangan tanpa dilombakan. Tujuannya supaya membiasakan murai batu ini dengan kehadiran banyak orang. Namun setelah penyakit itu bisa terobati, akhirnya ya murai batu ini mau tampil ya maksimal. Dia mulai terbiasa dengan kehadiran banyak orang. Ya hasilnya memang cukup memuaskan. Ya itu kalau murai batu teman-teman itu belum terbiasa dengan kehadiran banyak orang. Kenapa bisa seperti itu? Apa pengaruhnya? Ya ternyata ketika murai batu ini tidak nyaman di gantangan, di bawah bongkar isian, padahal sebenarnya sama saja ada kehadiran orang. Namun ternyata kondisi di bawah gantangan dan di atas gantangan ini akan sangat jauh berbeda. Yang pertama, murai batu di bawah gantangan ini hanya terdiri dari beberapa orang saja di sekelilingnya. Dan ini tidak terlalu membuat murai batu ini terusik. Sehingga murai batu ini masih bisa bersuara atau berkicau ya, tanpa harus ada rasa takut dengan kehadiran orang. Namun ketika di gantangan, ini dikelilingi banyak orang. Selain banyak orang, dia juga dikelilingi oleh murai batu lain. Ya. Nah, ketika murai batu ini tidak terbiasa dengan keramaian, ya otomatis murai batu ini hanya naik turun tangkringan. Kadang-kadang sesekali ngeruji, pasang badan. Ya. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, otomatis staminanya pada saat di gantangan habis. Ya. Jadi ketika stamina ini habis, ya otomatis murai batu ini tidak cukup terdorong untuk bersuara. Yang ada hanyalah pasang badan. Ya. Atau kalau kita kaitkan, murai batu ini tidak punya mental dengan keramaian. Mental ini bisa ditujukan menghadapi tekanan dari murai batu lain. Ternyata mental ini juga bisa ditujukan menghadapi tekanan teriakan dari suara penonton. Ini terbukti ketika berbagai macam settingan dilakukan, tidak pernah merubah keadaan murai batu ini pasang badan. Katakanlah seperti pertanyaan dari teman-teman Kicauania, sudah lakukan jangkrik 5 pagi hari, sore 5, begitu juga dengan ulat hongkong 2, atau bahkan sudah dirubah-rubah, sudah dinaikkan, sudah diturunkan, penjemurannya sudah begini, sudah begitu, ternyata tidak ada perubahan. Ya sama seperti kami yang dulu pernah lakukan hal itu. Bahkan kami upayakan murai batu ini supaya tetap terjaga staminanya dengan mencor EF terlalu banyak. Tapi ternyata yang jadi masalah bukan pada saat murai batu ini berada di bawah gantangan, tapi di atas gantangan itu ketika murai batu ini dalam kondisi tertekan, nervous, demam panggung, bisa jadi tidak tahan dengan atau terganggu dengan tekanan murai batu lain, tidak tahan dengan gangguan suara teriakan penonton. Ini membuat murai batu ini akhirnya nervous. Kalau sudah nervous, sudah demam panggung, ya otomatis murai batu ini sistem pernapasan ke otak ini tidak sempurna, yang memaksa murai batu ini akhirnya hanya sebatas pasang badan saja, tidak dalam kondisi siap, punya stamina.
Ya, teman-teman kicau mania bisa melihat ketika orang sudah nervous, pasti denyut jantungnya terlalu kencang, yang akhirnya banyak energi terbuang, sama seperti murai batu. Energi terbuang bukan pada saat berkicau, tapi energi terbuang pada saat murai batu ini hanya pasang badan, ya, karena sistem psikologisnya terganggu, ya, loncat sini, loncat sana, badan gemetar, pecut-pecut sini, pecut sana, ya, karena memang setiap gerakan yang dilakukan murai batu ini akan membutuhkan energi. Nah, masalahnya energi ini tidak digunakan untuk berkicau, energi ini digunakan hanya sebatas pecut-pecut ekor untuk menegangkan badannya, menegakkan badannya, ya. Jadi tidak sepenuhnya murai batu ini dalam kondisi siap. Ya, jadi saran kami buat teman-teman kicau mania yang sudah banyak lakukan treatment atau setting sana setting sini, ya kami anjurkan untuk bagaimana murai batu ini terlebih dahulu beradaptasi dengan situasi di gantangan. Tidak perlu diikut lombakan. Yang penting murai batu ini mulai dibiasakan dengan bagaimana kondisi di lapangan, baik itu menghadapi tekanan dari murai batu lain maupun teriakan dari penonton. Yakinlah teman-teman kicau mania, ketika murai batu sudah nyaman dengan kondisi atau terbiasa dengan kondisi di lapangan, baik itu menghadapi tekanan dari murai batu lain, menghadapi teriakan penonton, keramaian penonton, ya, murai batu ini akan lebih siap secara mental untuk dilombakan. Dan kalau dia sudah siap dengan kondisi mental yang baik, ya tentu murai batu ini akan nyaman untuk berkicau. Energi tidak dihabiskan lagi untuk menghadapi demam panggung atau nervous. Dia akan menggunakan energi ini sebaik mungkin untuk berkicau, mengeluarkan materi isian. Ya, ya tentunya dibutuhkan upaya dalam hal ini ya. Untuk sekarang, cobalah lakukan semua perawatan dan pola pakan secara konsisten. Yang terpenting latihlah murai batu teman-teman kicau mania untuk selalu terbiasa dengan kondisi di gantangan, ya, baik itu menghadapi tekanan dari murai batu lain maupun teriakan penonton atau kondisi di lapangan. Ya, jadi itu teman-teman kicau mania yang sudah bertanya mengapa udah lakukan settingan ini, settingan itu masih tetap belum ada perubahan. Karena yang pasti murai batu ini bisa jadi tidak nyaman atau tidak dalam kondisi mental yang siap untuk bertempur, bisa jadi karena demam panggung, tidak terbiasa dengan tekanan murai batu, tidak terbiasa dengan teriakan penonton. Baik, itu saja teman-teman kicau mania sehubungan dengan ulasan mengapa murai batu sering pasang badan di arena gantangan. Salam kicau mania.